Halo teman-teman, masih ingat kan pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak mengenal mengenai media presentasi? Dalam penyusunan presentasi, terdapat 3 step yang bisa digunakan untuk membuat presentasi menjadi lebih efektif. Yuk bahas bareng-bareng dimulai dari step pertama yaitu planning atau perencanaan. Pada tahapan planning terdapat 4 pokok bahasan diantaranya audiens, objektif, konten, dan strategi. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti tahapan planning, mahasiswa mampu merencanakan isi, tujuan, dan strategi penyampaian materi secara sistematis dengan mengidentifikasi audiens, menentukan topik, mengumpulkan data, serta memilih media dan alat bantu yang sesuai. Planning atau perencanaan memiliki 4 faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya ada audiens, objektif, konten, dan juga strategi. Yang pertama adalah audiens. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebanyak mungkin karakteristik dari audiens, dimulai dari jumlah audiens, rentang usia, latar belakang pendidikan, dan lainnya. Hal ini akan membantu kita dalam segi penyampaian, berkomunikasi, berinteraksi, ataupun membangun ekspektasi mereka terhadap topik yang akan dibawakan. Yang kedua adalah objektif atau tujuan. Objektif adalah hal yang ingin dicapai dari audiens. Apa yang diharapkan audiens dapat pelajari, rasakan, ataupun lakukan setelah mendengarkan presentasi. Tujuan atau objektif dapat terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tujuan afektif yang mencangkup sikap, tujuan kognitif yang mencangkup kemampuan berpikir, dan tujuan psikomotorik yang mencangkup kemampuan fisik atau motorik. Yang ketiga adalah konten atau isi. Apabila kita sudah mengetahui karakteristik dari audiens dan sudah menyampaikan tujuannya secara jelas, maka kita siap memilih dan mengatur konten. Konten atau isi harus sesuai dengan objektif dan harus dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki dari audiens. Dimulai dengan gambaran umum, disertai dengan penjelasan-penjelasan di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke strategi. Beragam materi dan teknik audiovisual dapat menunjang presentasi yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami manfaat media audiovisual dan juga pemilihan media. Manfaat media audiovisual yang pertama dapat menarik perhatian, yang kedua dapat menyederhanakan informasi yang kompleks, yang ketiga memvisualisasikan konsep, yang keempat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan juga ruang, dan yang terakhir dapat membantu mengingat informasi. Selanjutnya kita masuk ke pemilihan media. Pemilihan media dalam presentasi sangat bergantung pada isi pesan, karakteristik dari media tersebut, dan juga preferensi pribadi. Setiap jenis media memiliki ciri khas tersendiri sehingga perlu dipilih dengan cermat agar penyampaiannya bisa efektif dan juga mudah dipahami oleh audiens. Yang pertama ada flip chart. Flip chart memiliki banyak keunggulan. Selain fleksibel dan juga mudah digunakan, flip chart juga terjangkau, praktis, dan tidak memerlukan listrik atau alat tambahan. Spidol berwarna yang harganya ekonomi juga bisa digunakan untuk menandai bagian yang penting. Berbeda dengan papan tulis pada umumnya, flip chart mudah dibawa ke berbagai tempat. Yang kedua ada slide. Slide digunakan terutama untuk menampilkan gambar yang tampak nyata. Selain itu, slide juga berguna untuk menyajikan teks, angka, dan juga simbol. Dengan bantuan teknologi komputer dan jasa penyedia slide, kini kita bisa mendapatkan tampilan visual berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Proyektor slide sekarang juga sudah portable dan mudah untuk digunakan. Namun, untuk pemutaran slide membutuhkan ruangan yang cukup gelap, yang bisa membatasi aktivitas mencatat dan berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga ada overhead transparency. Transparansi overhead banyak digunakan karena fleksibel dan tidak memerlukan ruangan gelap saat digunakan. Alat ini memungkinkan penyaji tetap menghadap audiens dan mengendalikan jalannya presentasi. Informasi juga bisa disorot dengan cara digarisbawahi, dilingkari, atau ditampilkan secara bertahap. Alat ini sangat cocok untuk menyampaikan informasi kepada kelompok kecil hingga menengah dan juga visualnya mudah disesuaikan sesuai dengan tujuan presentasi.
Selanjutnya ada video tab. Rekaman video sangat berguna dalam berbagai situasi. Video juga mudah serta cocok digunakan untuk pembelajaran secara individu. Selain itu, video juga bermanfaat untuk konferensi jarak jauh dan program pendidikan online. Untuk menjangkau banyak orang, dapat digunakan monitor besar, beberapa layar, dan juga proyektor. Namun, kekurangan utama dari video adalah proses produksinya membutuhkan biaya yang besar dan juga waktu yang cukup lama jika ingin menghasilkan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada video presentation kamera. Kamera presentasi atau disebut juga kamera dokumen atau presenter visual adalah jenis kamera video khusus yang sering digunakan bersama alat seperti dudukan fotokopi untuk menyalin gambar dari slide berwarna. Kamera ini dapat merekam objek 2 dimensi seperti dokumen maupun 3 dimensi seperti benda kecil, lalu mengubahnya menjadi sinyal video yang bisa ditampilkan atau direkam. Beberapa jenis kamera ini juga dilengkapi dengan mikrofon untuk merekam suara. Namun, kekurangan dari kamera ini adalah bidang pandangnya yang terbatas dan juga resolusinya yang tidak terlalu tinggi. Computer Based Media. Panel LCD merupakan cara yang cukup murah dan mudah dibawa untuk menampilkan gambar dari komputer kepada banyak orang. Namun, agar gambar terlihat jelas, diperlukan proyektor overhead dengan cahaya yang lebih terang daripada biasanya. Selain itu, ruangan juga harus memiliki pencahayaan yang redup agar kualitas gambar tetap baik. Selanjutnya ada multimedia. Multimedia adalah bentuk presentasi yang menggunakan komputer dan menggabungkan berbagai jenis media seperti gambar, video, animasi, teks, dan juga suara dalam satu tampilan. Presentasi multimedia yang baik menyatukan beberapa media agar penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan presentasi dan karakteristik audiens. Penggunaan animasi, suara, atau elemen lainnya sebaiknya tidak berlebihan agar tidak mengganggu. Presentasi multimedia biasanya ditampilkan melalui layar LCD, proyektor, atau perangkat layar besar lainnya. Dan yang terakhir ada handout. Handout yang disusun dengan baik dapat melengkapi presentasi dan berguna untuk dibaca kembali di kemudian hari. Handout juga membantu audiens pencatat sehingga mereka bisa lebih fokus mendengarkan pembicara. Selain itu, handout bisa dibagikan kepada orang yang tidak hadir dan sangat bermanfaat untuk memberikan salinan informasi yang ditampilkan dalam slide atau media presentasi lainnya.